Saudara, saya masih di negeri Laskar Pelangi Belitung dan saat ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat salah satu kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Desa Batu Hitam Belitung, yaitu kerajinan keramik. Dan bagaimanakah keunikan dari kerajinan keramik yang dihasilkan oleh kelompok Belitung Island Keramik Art ini, saya akan langsung mengajak Anda dalam program Desaku. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Pak Darlan. Ya. Saya Revo Pak dari TVRI. Ya. Pak, saya berkunjung ke Desa Batu Hitam ini, katanya ada sentra pembuatan kerajinan keramik, Pak ya. Iya, betul. Ya, dan saya lihat di sini workshopnya lumayan besar juga, Pak ya. Ya, ini kalau boleh tahu Pak, kerajinan keramik ini diinisiasi oleh warga desa sini, Pak ya? Iya, dari desa sini. Memang proses awalnya dari musrenbang tingkat desa, terus naik ke kecamatan, terus lanjut ke kabupaten. Ternyata disetujui. Nah, ya, berarti memang ini ide awalnya dari warga desa, iya, Pak ya? Betul. Karena memang di tempat kita ini kan namanya Bangka Belitung ini bahan bakunya kan banyak kan. Oh gitu. Tanah liat, kaulin kan. Berarti bahan baku yang dipergunakan untuk pembuatan keramik ini apa saja, Pak? Ya, kalau bahan baku yang sampai saat ini kita gunakan tuh yang dari lokal itu tanah liat sama kaulin. Cuman ada campuran bahan lain yang kita beli dari luar, tentunya tepung pelspat namanya. Tapi bahan utamanya tetap kaulin sama tanah liat yang memang di Belitung ini melimpah, Pak ya? Iya, melimpah, Bangka Belitungnya. Ya. Oke Pak, ini saya lihat juga banyak sekali barang-barang di sini. Ini yang setengah jadi atau gimana, Pak? Nah, kalau yang ini dilihat ini cetakan. Ini cetakan. Ini cetakannya, jadi kita memang bikin sendiri. Jadi proses awal pembuatan keramik itu sebenarnya dari model dulu. Kita bikin model dulu. Kita mau bikin apa nih? Iya. Nampaknya bikin kayak mercusuar kayak gini kan. Terus kita bikin modelnya dulu. Oh. Nah, baru kita cetak pakai gipsum. Iya. Nah, jadi dah cetakan. Nah, terus baru dicetak. Ya. Nah, jadi berarti harus ditentukan dulu model apa yang akan dibuat. Maunya kita dan bikin apa? Katanya dan pastinya banyak sekali model yang akan dibuat. Oke Pak, saya di sini berkunjung pengen melihat nih Pak cara proses dari pembuatan ini, boleh nggak Pak? Oke, boleh. Boleh Pak ya. Nah, ini ada Pak Dang lagi proses pencetakan. Ya, baik Pak Darlan, ini jadi kita langsung ke proses yang pertama Pak Darlan ya. Proses yang pertama ini bagaimana Pak? Ya, biasanya kita terapkan di sini tuh dua sistem. Sistem cetak atau casting dan sistem putar nanti di belakang sana. Nah, berarti ada dua kali proses. Yang biasa kita lakukan untuk satu kali pembuatan, Pak. Iya, kadang-kadang tergantung jenis pesanan juga. Jenis pesanan juga. Ada yang cuma pakai cetak. Iya, kalau barang-barang kecil kayak tadi itu kayak miniatur gitu kan, souvenir itu kita cetak. Cukup dicetak. Iya, nah, ini kayak gini. Jadi ini proses pencetakan. Tolong Pak Dang. Iya. Kalau ini ada apa Pak? Ini namanya slip. Slip atau adonan atau formula lah. Formula yang sudah dicampur dari kaulin, tanah liat, pelspat, ada namanya water glass. Nah, jadi supaya jadi bahan-bahan utamanya tadi itu dicampurkan ke sini. Ya Pak, yang dicampur di sini apa saja Pak? Ya, tadi itu kan dari tanah liat, kaulin, pelspat, sama water glass. Jadi ya, pertanyaannya ini untuk setiap bahan itu ada ukurannya nggak Pak? Oh iya, ada namanya formulanya. Jadi tanah liat itu 50%, tanah liat 50%, 30%-nya tepung pelspat, 10%-nya kaulin, 10%-nya pasir. 10%-nya pasir. Dan itu dari bahan ukuran segitu itu untuk membuat berapa barang Pak? Kadang-kadang tergantung barang yang kita buat. Kalau barang kita buat agak besar mungkin agak sedikit jadinya kan, tapi kalau yang kecil-kecil banyak, tergantung. Iya, jadi dalam satu adonan itu ukurannya seperti tadi Pak ya. Formulanya tetap seperti itu. Yang sudah dimasukkan ke sini Pak, lalu prosesnya itu diapain Pak? Terus kita campur, kita aduk, kita mixer, terus baru di mesh. Mesh itu disaring istilahnya kan, disaring dalam sampai mesh 100 mesh, minimal 80. Jadi semuanya tercampur rata gitu. Tercampur.
Nah, ini langsung dicetak, Pak? Atau? Ya, jadi nanti ini kita aduk lagi sampai kurang lebih 3-4 jam. Iya. Supaya tercampur dengan baik. Berarti diaduknya di sini juga, Pak ya? Iya, dipakai ini. Bisa dia dicoba? Oh, boleh, Pak. Nah, saudara, tadi kita sudah mencampur semua bahan-bahan utama yang akan digunakan untuk pembuatan kerajinan keramik ini. Tadi itu ada tanah liat, ada kaolin, dan juga ada pasir, Pak ya, dan bahan-bahan lainnya. Dan setelah dicampur, semua bahan tadi itu dimasukkan ke dalam gip. Nah, ini namanya gip. Gip ini nantinya akan berfungsi juga sebagai pencetak, di mana nanti bahan yang sudah dicampur tadi itu dia akan mengering, dan di dindingnya itulah yang nanti akan digunakan sebagai bahan setengah jadi, Pak ya. Bahan-bahan setengah jadi itu bisa berbentuk gelas ataupun pot bunga dan sebagainya. Setelah itu baru ke proses selanjutnya, yaitu proses apakah memutar, Pak ya, memutar ataupun mengecat. Nah, saya akan langsung ajak Anda semua untuk melihat proses selanjutnya. Ya, baik saudara, sekarang kita sudah ada di tempat yang kedua, Pak ya. Tadi di workshop 1, sekarang di workshop 2. Nah, di workshop 2 ini saya lihat di sini aktivitasnya adalah tadi yang sudah dicetak. Selanjutnya adalah dilukis, Pak ya. Nah, ini teknis untuk melukis ini bagaimana, Pak? Setelah barang dinyatakan memang kering, kadar air dikatakan 0, lewat finishing tadi juga sudah dibersihkan, sekarang siap dilukis. Dilukis atau diwarnain. Kalau yang ini lukis, ini mewarnain. Pak, berarti tadi sebelum bahan itu, berarti bahan itu harus dinyatakan kering dulu, baru bisa dilukis. Untuk menunggu dia kering itu, Pak, butuh waktu berapa lama? Kalau cuaca normal ya paling 3 hari. 3 hari, Pak? Ya, paling cepat itu, Pak? Paling cepat. Untuk setiap bentuk, Pak? Iya, semua bentuk. Berarti dia ada proses penjemuran juga, Pak, ya, sebelum itu. Baru setelah kering dan kadar airnya sudah berkurang, baru selanjutnya diwarnai. Nah, untuk pewarnaan ini bagaimana sih, Pak? Jadi ini namanya pigmen, pewarnaan ini pigmen khusus keramik. Khusus keramik. Ya, karena dia kan pigmen itu ada untuk batik kan, ada untuk keramik. Iya, kalau keramik ini kalau dibakar dia tidak hilang, nah, tetap dia muncul gambarnya, baru nampak betul-betul itu setelah dibakar, hasil bakar nanti. Baik, saya di sini juga ada yang bertugas untuk mewarnainya. Pak, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Junaidi. Dengan Pak Junaidi. Nah, ini Bapak lagi mewarnai, Pak ya. Nah, ini untuk pewarnaan dari keramik ini susah nggak, Pak? Kadang-kadang agak susah. Soalnya ini pencampuran, ketebalannya harus pas. Ketebalan dari catnya, Pak ya. Nanti hasilnya akan beda sama hasil pembakaran. Pembakaran itu setelah dicat atau sebelum dicat? Setelah dicat nanti ada pembakaran. Iya, ada pembakaran. Tahap akhir. Ini Pak Junaidi ini mewarnainya ini dia memang sudah ada polanya atau bagaimana, Pak? Enggak pakai pola. Jadi selera aja begitu, Pak ya. Ya, ini saudara Anda bisa lihat bentuknya bagus sekali. Di sini ada, ini bentuk apa sih, Pak? Bentuk ikan
koi. Untuk ikan koi ini lebih ke hiasan Pak ya, Iya, lebih ke iya. hiasan ya. Ya tadi selain hiasan juga, di sini juga ternyata ada juga pewarnaan untuk bahan-bahan ini piring Pak ya? Iya, piring. Ya, piring. Nah di piring ini juga ada yang bertugasnya. Ini Dek, ini mewarnainya ini susah nggak? Dibandingkan dengan misalnya hiasan, ada perbedaan seperti apa? Gampang-gampang susah sih Gampang soalnya. susah ya? Yes, ya. Iya. Ini belajar melukis ini emang khusus atau bagaimana? Ya otodidak sih sendiri, Otodidak ya? nggak kursus secara langsung aja. Ya, saudara, dan jadi inilah proses selanjutnya adalah pewarnaan yang menggunakan cat keramik khusus, di mana nantinya para pengecat ini dia akan melukis dan mempercantik bahan-bahan yang sudah melalui proses finishing. Untuk selanjutnya, setelah proses finishing ini, kita akan masuk ke proses pembakaran agar catnya ini dapat meresap, Pak ya. Belitung itu kan punya Sejarah. nggak tahu gitu kan mereka. Dan saudara, di workshop milik Bica ini saya melihat satu spot yang cukup menarik di sini, karena di sini ada poster-poster yang ditempel di sini, dan kita akan langsung tanya ke pemiliknya ini, ke Pak Darlan. Ini kok bisa ada satu spot yang memang khusus ada gambar-gambar seperti ini, Pak Darlan? Oke, jadi ini memang salah satu untuk media saya untuk menjelaskan kepada pengunjung yang anak-anak sekolah yang dalam rangka ide wisata, menjelaskan tentang sejarah keramik di Pulau Belitung, sama juga prosesnya, proses pembuatan keramik dari A sampai Z. Ya. Berarti di sini sering ada kunjungan juga, Pak ya? Berarti selain di sini memproduksi keramik juga memberikan edukasi pendidikan kepada anak-anak untuk dapat lebih tahu tentang keramik, Pak ya, cara pembuatan dan sebagainya. Nah, baik, tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa di Belitung ini sudah tidak asing, Pak, dengan keramik. Ini ceritanya bagaimana, Pak? Oh iya, keramik itu dulu kan tahun 1953 itu pernah berdiri pabrik keramik. Pabrik keramik. Mungkin terbesar di Asia mungkin. Oh, berarti ya PT KIA namanya. Jadi produksi dari pabrik itu dia memenuhi kebutuhan keramik nasional maupun Asia, Pak. Iya. Tapi memang untuk keramik yang untuk bahan pakai gitu kan, kayak piring, mangkok segala macam. Nah, kalau kita kan keramik seni, sesuai dengan nama kita Belitung Island Ceramic Art. Iya, memang seni keramik Pulau Belitung. Iya. Nah, itulah kira-kira. Iya, saudara. Jadi di sini selain juga memproduksi keramik, Pak Darlan dan teman-teman yang tergabung dalam kelompok Belitung Island Ceramic Art ini juga memberikan edukasi kepada anak-anak untuk dapat mengetahui tentang sejarah keramik dan pembuatan kerajinan keramik. Begitu ya, Pak Darlan ya? Betul. Proses awal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan produk yang baik juga. Demikian sebaliknya,
Kesalahan di tahapan awal proses akan menghasilkan produk yang kurang baik juga. Proses pengerjaan keramik yang sangat menarik tersebut dapat dijadikan salah satu daya tarik wisata. Bahkan wisatawan pun dapat belajar langsung akan proses pengerjaannya. Menjadi potensi wisata baru di Kecamatan Sijuk dan dilakukanlah pengenalan awal kepada siswa-siswi sekolah dasar di lingkungan Desa Batu Hitam sebagai eduwisata bica keramik Batu Hitam. Ya saudara, inilah berbagai bentuk kerajinan hasil keramik yang dihasilkan oleh kelompok usaha bersama Belitung Island Ceramic Art. Ada berbagai macam bentuk unik, menarik dan juga cantik Pak ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Pak Dahlan ini Pak, bentuk-bentuk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ini itu apakah tergantung dari permintaan konsumen atau memang ini hasil kreasi dari anggota kelompok Pak? Ya, sebagian ada kreasi kita sendiri, ada juga yang memang bentuk pesanan. Iya. Ya. Nah itu dapat idenya dari mana Pak untuk hasil? Karena di sini saya juga melihat ada icon-icon Belitung Pak ya, ada Pulau Lengkuas, ada Mercusuar dan sebagainya itu Pak. Jadi kita memang mengacu kepada ikon daerah. Iya. Jadi nyangkut kita kan daerah pariwisata. Jadi untuk menggiatkan pariwisata, kita buat barang-barang yang menyangkut ikon-ikon tentang Belitung. Iya. Pak, Belitung ini kan sedang giat-giatnya Pak mengedepankan sektor pariwisata sebagai leading sektor ini Pak. Nah untuk potensi dari kerajinan keramik sendiri ke depannya, kalau Bapak sebagai pengrajin melihatnya bagaimana sih Pak? Wah, sangat terbuka lebar nih. Nah, jadi sampai hari ini terus terang kita persaingan pun tidak ada. Persaingan nggak ada. Satu-satunya kita di desa ini kan. Iya. Nah ini awalnya Bapak dan teman-teman ini bisa terpikir ini Pak untuk lebih baik kita membuat kerajinan keramik aja nih daripada kerajinan lain. Ini awalnya gimana Pak? Oh ya, karena ngelihat dari bahan baku tadi Pak. Bahan baku yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini memang sumber bahan bakunya sangat banyak. Sumber bahan bakunya banyak. Iya. Untuk keahlian itu Pak awalnya belajar dari mana Pak? Ya, karena memang saya basicnya juga mantan karyawan keramik. Iya. Terus ikut pelatihan-pelatihan. Dulu provinsi pun pernah mengadakan pelatihan selama 2 angkatan. Iya. Cuman setahu saya, saya aja yang melanjutkan dari pelatihan itu membentuk kerajinan keramik. Iya, Pak Dahlan, tadi kan Bapak juga ingin memperkenalkan kerajinan keramik ini bukan hanya kepada mereka yang sudah pernah membuat kerajinan keramik, tapi juga kepada khususnya generasi muda ini Pak ya, karena potensi untuk daerah pariwisata tentunya terbuka lebar ini Pak. Nah kita sempat juga dimanjakan dengan yang namanya pertambangan dan sebagainya Pak. Nah ini tantangan Bapak untuk memperkenalkan kerajinan keramik ini di masyarakat ini bagaimana Pak? Ya memang benar itu. Jadi kita daerah tambang ini memang masyarakat Bangka Belitung khususnya agak sedikit instan gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka kalau melalui kegiatan yang melalui proses panjang itu kayaknya minatnya agak kurang. Pak ya. Jadi itu tantangan buat kita untuk terus memberikan edukasi, pencerahan. Terbukti dengan kita adakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak sekolah. Iya. Kita ceritakan proses pembuatan keramik, sejarah tentang keramik yang menyangkut di Pulau Belitung ini. Ini yang menarik Pak, tadi Bapak katakan bahwa di Bangka Belitung ini Pak, bahkan tidak ada saingannya Pak untuk pengrajinan keramik ini. Betul. Nah ini untuk strategi pemasaran yang Bapak lakukan, karena yang Bapak hasilkan ini kan tentu saja barang kerajinan bernilai ekspor kalau saya katakan Pak. Strategi pemasaran yang akan Bapak lakukan ini bagaimana Pak? Jadi memang kita ada tenaga pemasaran khusus, saya tidak hadir hari ini. Jadi beliaulah yang menguasai tentang pemasaran. Jadi pemasaran lewat online juga dilakukan. Dengan cara menitip di toko-toko oleh-oleh juga demikian. Memasuk ke hotel-hotel juga gitu bisa. Iya, tanggapan dari wisatawan Pak dari kerajinan yang Bapak buat ini selama ini bagaimana Pak? Ya sangat antusias mereka. Antusias, karena memang ini asli kerajinan Pulau Belitung. Ya Pak, untuk dukungan pemerintah selama Bapak menjalani usaha dari kerajinan keramik ini selama ini bagaimana Pak? Ya, kalau dukungan pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Belitung itu sangat dominan Pak sampai dengan hari ini.
Jadi kita masih disubsidi masalah bahan, terutama yang untuk bahan baku atau bahan pembantu yang dibeli dari luar Pulau Belitung. Jadi kita, baik Pak. Ini terakhir Pak, harapan Bapak dan teman-teman pengrajin keramik di Belitung Island Keramik Art ini ke depannya Pak, bagaimana? Ya, harapan saya dengan teman-teman memang pingin rasanya punya pabrik sendiri Pak. Punya pabrik sendiri karena kita udah tahu keramik ini tidak ada matinya. Dan ini tidak ada kadaluarsanya. Produk ini kan makin lama mungkin makin antik, makin bagus makin antik. Jadi kita, saya pribadi tetap punya cita-cita ingin punya pabrik sendiri. Pabrik sendiri. Iya. Ya, baik Pak Dahlan, semoga cita-citanya itu dapat tercapai dan saya terima kasih banyak Pak udah diajak tadi mengikuti melihat proses langsung dari pembuatan keramik ini. Sekali lagi saya dan tim terima kasih Pak. Dan saudara, itulah kerajinan keramik yang dilakukan oleh Pak Dahlan dan teman-temannya dengan memanfaatkan bahan baku yang disediakan oleh alam sehingga dapat menjadi sebuah produk UMKM yang bernilai jual tinggi dan tentunya dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan kita akan terus menggali potensi desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam program Desaku selanjutnya. Saya Dek Revolino bersama seluruh kerabat kerja mohon undur diri dan sampai jumpa.